Haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat sore hari ini kita akan mulai live ibadah GPDI Siloam Family. Minta maaf agak terlambat karena kami tadi telah membagikan nasi kotak untuk orang yang membutuhkan. Dan pada saat sore hari ini kita akan mulai ibadah dan kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, "Saat ku masuk ke hadirat-Mu." Haleluya. Tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik padamu. Katakan saat ku masuk. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik padamu. Ku bawa korban syukur terdampar kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur terdampar kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Hingga sampai saat ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan dan menyanyi lagu pujian ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Ku bawa korban syukur. Haleluya. Ku bawa korban syukur terdampar kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur terdampar kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus, terima kasih. Benar ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua itu hanya kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat
Sore hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui live streaming ini Tuhan, kami dapat memuji Engkau. Kau memberkati sidang jemaat-Mu yang telah mendengarkan dan menyaksikan siaran ini. Biarlah Engkau memberkati semuanya. Dan kami akan memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Marilah kita saat ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita akan nyanyi satu pujian yang berkata, hari ini ku rasa bahagia. Amin. Haleluya. Biarlah kita hari ini merasakan bahagia ya, karena tidak ada kasih yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir
mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, untuk Kamu Tuhan. Buka hati, menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Ku buka hati, buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati, menyembahmu Yesus. Haleluya. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Dengan kuasa Allah tinggi. Dengan kuasa Allah tinggi. Amin. Haleluya Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau membukakan hati kami, pikiran kami Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan mendengarkan sebagian dari yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh mendengarkan dan kami boleh merasakan Tuhan Yesus menjamah kami. Engkau memberkati hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan dan hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Sesuai dengan tema kita hari ini, dikatakan bahwa jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Coba dikecilin. Jangan lupa bahagia. Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Kita diperhadapkan dengan berbagai ujian. Diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang ada yang membuat kita selalu seakan-akan hilang bahagia. Seakan-akan kita kekurangan bahagia. Dan juga kebahagiaan ini Yesus berikan kepada kita supaya kita tahu bahwa kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini kita mulai kehilangan kebahagiaan. Orang juga berkata bahwa kebahagiaan itu mungkin hanya sekedar kata-kata. Kebahagiaan juga itu hanya sekedar slogan. Bahkan juga orang berkata bahwa kebahagiaan itu terkadang hanya bahan ledekan, hanya bahan ocehan. Tapi sesungguhnya Tuhan mau supaya kita betul-betul merasakan kebahagiaan. Orang yang bahagia adalah orang yang mengekspresi hidupnya dengan satu kepastian yang datang dari Tuhan. Orang yang menikmati kebahagiaan itu adalah orang yang selalu melihat ke depan ada pertolongan Tuhan. Orang berbahagia bukan berarti tidak ada masalah. Orang berbahagia bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Orang berbahagia bukan berarti tidak ada problem. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang menatap ke depan, sebab Tuhanlah sumber penghiburan itu. Tuhanlah sumber kebahagiaan itu. Ayo kita akan melihat ayat yang akan kita bacakan dalam Yesaya pasalnya yang ke
30 ayatnya yang ke-18. Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18. Saudara, kita akan melihat ini ayat sama-sama. Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya. Sekali lagi, simak dalam Alkitab saudara, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya berkata bahwa orang yang berbahagia itu bukan orang yang tidak punya masalah. Saya berkata tadi bahwa orang yang berbahagia itu bukan hidupnya mulus-mulus saja. Saya berkata tadi bahwa orang yang berbahagia itu bukan dia tidak ada problem. Tapi di balik masalah, di balik ujian, di balik tantangan hidup yang berat, dia akan tampil berbahagia. Barangkali saudara suka mendengar teman-teman saudara berkata, bahagia, salam bahagia. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi bahagia itu harus diekspresikan. Kebahagiaan dalam Yesus harus diekspresikan. Bagaimana bentuk mengekspresikan kebahagiaan itu? Firman Allah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang tampil lebih daripada pemenang. Firman Allah juga berkata bahwa engkau dijadikan bukan ekor tapi kepala, kata Alkitab. Dari ayat-ayat ini mendasari hidup kita, bahwa sekalipun kita berhadapan dengan ujian, kita berhadapan dengan berbagai tekanan hidup, kita berhadapan dengan berbagai masalah, tetapi ada satu kepastian bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari kita balik dalam kitab Yesaya pasal 30. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menanti-nantikan saatnya, ada timing yang tepat. Ada waktu yang tepat di mana Tuhan memperlihatkan kasih-Nya. Tuhan memperlihatkan anugerah-Nya yang besar. Tuhan memperlihatkan pertolongan-Nya yang besar. Itu sebabnya hari-hari ini saudara maju aja. Saudara tampil aja. Saudara mungkin berkata masalah berat. Saya berkata sebagai hamba Tuhan bahwa kita harus berbahagia. Ayo kita lihat ayatnya. Kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Dikatakan apa? Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, saya beritahu kepada saudara, firman Allah berkata bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Itu sebabnya pencobaan tidak bisa menahan kebahagiaan yang dari Tuhan. Musibah tidak dapat menahan kebaikan yang dari Tuhan. Tantangan hidupmu tidak dapat menahan kebaikan Tuhan. Maka dia berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, kita lihat di sini tidak terlalu jelas. Dalam kitab Alkitab saudara, dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-34. Coba kita lihat ini Alkitab ini, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan kepada saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok.
Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saya berkata tadi bahwa Alkitab berkata bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatanmu. Berarti Tuhan akan memberikan satu sukacita yang besar. Saya ingat dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 6 berkata begini. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Sekali lagi Wahyu pasal 6 ayat 6. Dikatakan apa? Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apa? Minyak berbicara dari sukacita. Roh Kudus, anggur itu sukacita Tuhan. Jadi masalah-masalah yang kau alami tidak akan bisa menahan kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan berikan kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan berikan kebahagiaan yang luar biasa. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hari esok. Sebab apa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Alkitab. Coba kita lihat dalam kitab Amsal. Saudara, sebelum kita baca dalam kitab Amsal, sebagai anak Tuhan supaya kita tetap berbahagia di hari-hari ini, supaya kebahagiaan itu tidak mengurang sedikit pun dari hidupmu. Kebahagiaan itu tidak lari dari hidupmu. Kebahagiaan itu ada dalam hidupmu. Maka waktu kita menghadapi masalah-masalah yang berat, dengar baik-baik. Engkau menatap saya dan berkata, tapi pendeta, tekanan hidupku berat. Tapi pendeta, masalahku berat. Natap saya dan saya beritahu hari ini bahwa kebahagiaan yang Tuhan berikan, kebahagiaan yang Tuhan berikan, Dia akan menguasai hidupmu. Pada waktu kita menghadapi ujian dan tantangan, maka kita akan tampil, saudara akan tetap bersyukur. Nah, orang yang menghadapi ujian dan tantangan dan cobaan, bagaimana supaya dia tetap berbahagia? Maka yang pertama, dia harus punya semangat hidup. Apa saudara? Semangat hidup. Orang yang bersemangat, orang jangan patah semangat. Kita baca dalam kitab Amsal Fatsalnya yang ke-18 ayat 14. Perhatikan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Dengar. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Saudara punya semangat bisa menanggung penderitaan. Saudara ada semangat hidup, engkau bisa menanggung penderitaan. Saya berkata bahwa penderitaan tidak bisa menggeser kebahagiaan dari Tuhan. Tantangan hidup tidak dapat menggeser kebahagiaan yang Tuhan berikan. Sakit penyakitmu tidak dapat menggeser kebahagiaan yang Tuhan berikan. Maka bagaimana kita bisa melangkah di tengah-tengah masalah? Milikilah semangat hidup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Miliki semangat hidup. Hari esok masih ada harapan. Hari esok dikatakan Alkitab, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jangan kita terpaku dengan kesusahan hari ini. Jangan kita terpaku dengan tantangan hari ini. Jangan kita terpaku dengan cobaan hari ini. Tetapi firman Allah berkata kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Maka bagaimana kita bisa melewati kesusahan itu? Punyalah sikap supaya semangat. Amsal berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi, dengar,
siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Maka hari ini sebagai hamba Allah saya beritahu kepada saudara, sumber kebahagiaan itu hanya datang daripada Tuhan. Katakan amin. Sumber kebahagiaan itu hanya datang dari Tuhan. Maka pada waktu kita punya semangat, dan juga mungkin karena begitu banyak masalah, begitu banyak ujian, sehingga semangat kita mulai mundur, mulai kendor, maka firman Allah berkata apa? Tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Hanya Yesus yang akan memberikan semangat yang luar biasa kepada saudara. Hanya Yesus yang memberikan semangat yang luar biasa kepada saudara. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29 saya akan bacakan kepada saudara. Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dengar ini. Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat dan menambah sangat kepada yang tidak berdaya. Menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lemah. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah. Tolong dengar ini. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia yang memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya. Dia yang memberikan kemenangan bagi orang yang membutuhkannya. Dia memberikan kesembuhan bagi kita yang membutuhkan kesembuhan itu. Maka dikatakan bahwa dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini ada 3 hal. Kita akan melihat what should be happy. Kapan harus bahagia? Kapan harus bahagia? What should be happy? Perhatikan. Yang pertama, saudara, dikatakan di situ bahwa made in God. Kita adalah buatan Allah. Tolong dengar. Saya berkata tadi bahwa kapan harus bahagia? What should be happy? Kapan harus bahagia? Saudara harus bahagia karena saudara adalah buatan Allah. Made in God. Orang adalah buatan Allah, maka dia tahu siapa saudara. Dia tahu bagaimana hidupmu. Dia tahu sampai di mana kekuatanmu. Dia tahu apa yang kau alami. Dia tahu apa kekuatanmu. Sampai di mana kau bertahan. Maka hidupmu dan hidupku, hidup jemaat GPDI Siloam, hidup setiap saudara yang menatap dan menonton acara ini, saya beritahu bahwa made in God, engkau adalah buatan Allah. Haleluya. Engkau adalah ciptaan Allah. Firman Allah berkata, jikalau bukan seizin Tuhan, maka satu helai rambutmu tidak akan jatuh di atas kepalamu. Dengar baik. Jikalau bukan seizin Tuhan, maka satu helai rambutmu pun tidak akan jatuh di atas kepalamu. Dengan kata lain apa? Made in God. Engkau adalah buatan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bahagia? Ingat, kita adalah buatan Allah atau made in God. Yang kedua, what should be happy? Kenapa kita harus bahagia? Bahwa kita harus bahagia, maka kita juga akan melakukan yang terbaik. Orang yang berbahagia melakukan yang terbaik. Amin, saudara. Do the best. Melakukan yang terbaik. Suami istri, lakukan yang terbaik untuk suamimu. Istri, lakukan yang terbaik buat suamimu. Suami, lakukan yang terbaik buat istri dan anak-anakmu. Engkau sebagai pekerja di marketplace, bekerjalah sebaik-baik mungkin. Engkau sebagai tenaga pengajar, engkau dosen, mengajarlah sebaik-baik mungkin. Do the best.
lakukan yang terbaik. Engkau mahasiswa dan engkau masih kuliah, dibiayai orang tua, kuliahlah baik-baik. Engkau bekerjalah baik-baik. Engkau melayani Tuhan, layanilah Tuhan baik-baik. Engkau tampil memimpin satu perusahaan, mimpinlah perusahaan itu baik-baik, maka engkau akan berbahagia. Engkau melakukan dengan penuh cinta, engkau lakukan dengan penuh kesungguhan hati, maka ingat, kebahagiaan Tuhan berikan kepada saudara. Ingat yang pertama, made in God, engkau adalah buatan Allah. Yang kedua adalah do the best, lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, perhatikan, berhenti khawatir, stop worry. Berhenti khawatir, stop khawatir, stop putus asa, stop, berhenti. Berhenti khawatir, jangan khawatir dengan apapun. Jangan khawatir soal makanmu, jangan khawatir soal minummu. Stop worry. Tapi kan lihat Pak Pendeta, lihat, kalau kita nonton terus, lihat berita tentang COVID-19, terus naik yang bertambah positif, terus naik yang mati, tapi terus juga yang sembuh. Maka hari ini saya beritahu, stop worry, berhenti khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan cemas, karena Allah dahsyat. Dia memberikan kebahagiaan kepadamu. What should be happy? Kapan harus bahagia? Maka ingat, yang pertama, kita adalah buatan Allah. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, kita berhenti khawatir. Hari ini kita lihat ada 3 contoh dalam Alkitab. Tapi sebelum itu kita lihat bahwa Yesus sumber bahagia. Yohanes pasal 14 ayat 27. Saudara baca di rumah. Dan dalam kitab Yohanes berkata bahwa Yohanes 14 ayat 27 dan Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37, bagaimana kebahagiaan di dalam Yesus. Tapi hari ini saya akan beritahu kepada saudara, ada 3 pribadi yang bersemangat di dalam Alkitab. Kita ambil contoh dalam Alkitab. 3 pribadi yang bersemangat. Yang pertama adalah Timotius. Timotius adalah pribadi yang bersemangat. Dia tampil sebagai anak muda yang semangat. Dia tampil sebagai anak muda yang mengikuti teladannya adalah Paulus. Timotius taat. Timotius itu adalah seorang pemuda di usia 18 sampai 23 tahun. Dia sangat bersemangat. Ada mentor yang dia ikuti. Siapa? Adalah Paulus. Dikatakan bahwa Timotius ini dia tinggalkan neneknya, dia tinggalkan orang tuanya, sehingga orang tua dan neneknya sedih. Kenapa? Karena Timotius akan tampil. Ada sesuatu yang dia tatap ke depan. Dia akan melangkah dengan pasti. Karena Timotius dipersiapkan oleh Tuhan melalui Paulus. Maka dikatakan bahwa usia Timotius dari 18 sampai 23 dia mulai lihat visi Tuhan yang luar biasa. Kenapa dia melihat visi Tuhan yang luar biasa? Karena dia punya semangat yang tinggi. Jadi orang punya semangat yang tinggi akan melihat visi yang luar biasa. Orang punya semangat yang tinggi dia tidak akan pernah kenal lelah. Orang punya semangat yang tinggi dia tidak akan pernah menangis. Dia akan tampil. Timotius dikatakan bahwa dia tampil. Dia menatap ke depan. Ibu dari Timotius, Eunike, dia menangis melihat Timotius. Karena Timotius akan tinggalkan orang tua dan neneknya. Dan Timotius ini adalah satu pribadi yang kita bisa ambil contoh. Bahwa dia punya semangat yang luar biasa. Orang yang punya semangat, saya beritahu sekali lagi. Orang yang punya semangat adalah orang yang tidak pernah mundur. Orang yang punya semangat adalah orang yang tampil. Kita baca satu ayat dulu ya tentang Timotius. Dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat,
ayatnya yang ke-12. Boleh kita lihat ini ayat 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasalnya yang keempat Satu Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Kita lihat ayat ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada 5 variabel yang ada dalam diri Timotius. Dan dia semangat. Tadi saya berkata Timotius punya visi yang luar biasa. Maka dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ini bahwa ada 5 hal yang dimiliki oleh Timotius. Dikatakan bahwa dia kepadanya ada, Alkitab berkata, lihat dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Perhatikan. Orang yang berbahagia, perkataannya juga pasti positif. Perkataan setiap anak Tuhan pasti membangun. Ucapan perkataanmu itu bisa memberkati orang lain. Perkataanmu juga bisa membunuh orang. Maka Timotius dikatakan dia menjadi teladan dalam perkataan. Gunakan mulutmu untuk bisa memberkati orang lain. Gunakan mulutmu berkata-kata yang positif bagi orang lain. Engkau katakan kepada orang lain hidupmu diberkati oleh Tuhan. Engkau katakan kepada saudaramu, tetanggamu, engkau berkata bahwa engkau akan diangkat oleh Tuhan. Orang boleh berkata anak-anakmu bodoh. Orang boleh berkata usahamu akan bangkrut. Orang boleh berkata ekonomi akan bangkrut. Tapi engkau rubah perkataan itu. Dan perkatakanlah kepada anak-anakmu bahwa anak-anakmu diberkati. Perkatakanlah kepada usahamu bahwa usahaku akan diberkati. Maka dengan kata-kata yang menjadi teladan, maka Timotius menjadi saksi dalam perkataan. Timotius menjadi saksi dalam tingkah laku, sikap yang memberkati. Baik dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Ada 5 hal yang ada kepada Timotius. Yang kedua, sudah perhatikan Daniel. Daniel adalah seorang pemuda yang semangat, berani berkata-kata kepada raja, berani menyampaikan sesuatu yang benar. Hari ini saya beritahu kepada saudara, berbicaralah yang benar. Jangan karena engkau hanya ingin menjaga perasaan orang itu, engkau ingin menjaga supaya ada hubungan relasi yang baik, engkau mulai kompromi dan berkata-kata yang tidak benar. Hari ini engkau berkata-kata dengan benar, jujur dalam perkataanmu, seperti Timotius. Suci juga dia. Nah, Daniel adalah seorang pemuda yang selalu berkata-kata yang benar. Dia berbicara kepada raja dengan benar. Itu sebabnya yang kedua adalah seperti Daniel yang berani berkata-kata dengan benar. Yang ketiga Daud. Daud juga bersemangat. Ingat, Daud juga bersemangat. Jadi Timotius penuh dengan semangat. Daniel penuh dengan semangat. Daud juga penuh dengan semangat. Nah, pada waktu kita penuh dengan semangat, maka selalu kita akan dilihat oleh Tuhan. Saya berkata tadi bahwa masalahmu tidak akan pernah mengurangi kebahagiaanmu. Tolong dengar. Masalahmu, tantanganmu, ujianmu, penyakit sekalipun tidak akan dapat menggeser kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi saudara. Kita lihat di sini saudara, ada 3 hal yang saya akan beritahu kepada saudara, bahwa hidupmu itu adalah berarti. Itu sebabnya mari dekat dengan Tuhan. Mari kita punya satu sikap yang semangat. Hari ini ada 3 dasar di dalam kebahagiaan yang engkau jalani hari-hari. Sekali lagi, kebahagiaan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Tolong dengar. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar simbol. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar slogan.
Kebahagiaan juga bukan hanya sekedar omongan-omongan biasa. Tetapi dengar baik-baik, kebahagiaan itu mempunyai nilai yang tinggi. Tolong dengar saya. Kebahagiaan mempunyai nilai yang tinggi. Itu sebabnya waktu Tuhan berkata berbahagialah engkau, maka baiklah keadaanmu, seperti itu engkau alami. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya sembarangan. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi kebahagiaan itu mempunyai nilai. Kenapa mempunyai nilai, saudara? Karena sumber kebahagiaan itu hanya Yesus. Ingat, sumber kebahagiaan itu hanya Yesus. Kita lihat yang pertama. Orang yang berbahagia, maka dia punya be grateful. Dia selalu bersyukur. Orang yang berbahagia, dia selalu be grateful. Selalu bersyukur dengan apa yang ada. Selalu mengucap syukur dengan setiap kehidupan yang Tuhan berikan. Ada ucapan syukur. Selalu berkata terima kasih Tuhan. Selalu berkata terima kasih Yesus. Jadi orang yang berbahagia, pertama dia ada be grateful. Dia selalu bersyukur dalam segala kehidupan. Bersyukur dengan keadaan yang ada. Bersyukur di waktu susah. Bersyukur di waktu senang. Bersyukur di waktu sakit. Bukankah calon pengantin suami istri kita bertanya, menerima suamimu apa adanya? Menerima di baik suka dan duka. Menerima calon istrimu apa adanya? Menerima baik dalam suka dan duka. Mengucap syukur aja waktu dalam keadaan susah. Mengucap syukur, be grateful, bersyukur sama Tuhan. Keadaan ekonomimu seperti ini, be grateful. Keadaan fisik kesehatanmu seperti ini, be grateful, bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Yang kedua, saudara, kalau kita punya hati bersyukur atau be grateful, maka yang kedua kita harus memiliki love. Apa? Love. Cinta. Kalau kita punya cinta, maka saya percaya saudara akan berbahagia. Haleluya. Jemaat kami dulu di Dan Mogot, ada satu ibu tua, cim-cim tua dengan kong. Waktu kami adakan ibadah Paskah, kami adakan ibadah Paskah, kami cari mana ini cim-cim sama ingkong-kong gak kelihatan. Ternyata mereka ada di sudut sebelah kiri, lagi main ayunan. Suaminya lagi duduk dan cimnya atau istrinya dorong ayunan. Usia sudah kurang lebih hampir 60-an waktu itu. Dia dorong. Mereka tersenyum. Gantian. Engkong yang dorong, encim yang duduk. Engkong goyang, encim enak menikmati. Usia tua, penuh cinta. Love. Cinta tidak bisa mengurangi sesuatu dalam hidupmu. Kenapa? Karena menyangkut kebahagiaan. Itu sebabnya lakukan segala sesuatu hidupmu ini dengan cinta. Engkau katakan kepada Tuhanmu, aku cinta engkau Tuhan. Engkau ingin bekerja dengan sesuatu yang berat sekalipun engkau berkata aku akan melakukan dengan cinta. Engkau mungkin mengalami tekanan beban hidup yang berat, engkau katakan aku akan jalani itu dengan cinta. Love. Maka pada waktu kita lakukan dengan cinta, maka kita akan berbahagia. Tapi kalau kita lakukan dengan tidak ada cinta, tidak ada love, tidak ada kebahagiaan, maka saya percaya yang ada itu hanya persungutan, ribut satu dengan yang lain, ribut, pertengkaran, maka tidak ada kebahagiaan. Suami mulai berkata, Pak Pendeta, saya sudah tidak bahagia dengan istri saya. Pak Pendeta, saya sudah tidak bahagia dengan suami saya. Kenapa? Karena sudah tidak ada nilai yang namanya bahagia.
Saya berkata tadi bahwa orang yang bahagia, dia punya be grateful, dia bersyukur. Saya juga berkata tadi bahwa orang yang berbahagia itu dia punya love, cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada keluarga, cinta kepada pekerjaan. Waktu engkau melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, engkau lakukan dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan, maka engkau akan berbahagia. Yang ketiga, orang yang berbahagia tidak terlepas dari yang pertama, apa yang namanya be grateful. Yang kedua, orang yang berbahagia maka pasti dia punya love atau cinta. Dan yang ketiga, saudara, dia punya kebahagiaan, maka dia punya forgive, memaafkan. Haleluya. Ampuni orang lain, maafkan orang lain. Dia salah, kita maafkan. Bukankah Tuhan berkata, jikalau ada yang menampar gigimu, pipi kirimu berikanlah pipi kananmu. Hari-hari ini mungkin engkau berkata, saya merasa tidak adil, saya diperlakukan tidak adil, keluargaku perlakukan saya tidak adil. Memaafkan, forgive, ampuni mereka, maafkan mereka, sampaikan kata-kata maaf. Firman Allah berkata, apa yang terikat di bumi terikat di surga, apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Hari ini engkau lepaskan pengampunan, maka Tuhan lepaskan pengampunan. Hari ini engkau masih mengikat, engkau tidak mau memaafkan, engkau tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan pernah mengampunimu. Maka dikatakan ada tiga hal. Yang pertama, be grateful. Yang kedua, love. Dan yang ketiga, forgive, memaafkan, mengampuni orang lain. Dan biarlah kita selalu ada pengampunan. Saya akan bacakan kepada saudara tentang forgive ini. Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Saudara bisa temukan di situ. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27. Perhatikan tentang forgive atau memaafkan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Perhatikan, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Haleluya. Forgive, memaafkan, ampuni. Ada satu suami istri saya pernah konseling, dan suami ini sudah mendekati masa hidupnya atau dia akan dipanggil Tuhan. Dan saya diizinkan masuk berbicara dengan bapak ini. Dia kecewa berat dengan istrinya, dan dia tidak pernah memaafkan istrinya karena kesalahan mungkin itu fatal. Dan dia tetap mengikat pengampunan itu. Mendekati hari kematiannya, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, gara-gara istri saya. Mungkin betul istrinya berbuat kesalahan, tetapi sebagai hamba Allah saya beritahu kepada saudara, milikilah forgive, memaafkan, memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada orang lain. Jangan kita marah, jangan kita penuh dengan amarah, kita penuh dengan kebencian, sehingga tidak ada damai sejahtera. Saya ingat dalam kitab Lukas pasal 15, saudara perhatikan. Di sana dikatakan Alkitab bahwa ada dua orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Firman Allah berkata bahwa yang bungsu, dia memboroskan harta warisan ayahnya. Pada waktu dia memboroskan harta warisan ayahnya, dikatakan Alkitab dalam kitab Lukas pasal 15 bahwa anak ini berfoya-foya. Dia berfoya-foya sehingga pada satu saat dia ingin makan dan tidak bisa mendapatkan makanan itu. Saya berbicara tentang forgive. Maka pada waktu dia ingin bekerja kepada seorang yang mempunyai ternak babi,
Dikatakan bahwa dia ingin makan ampas babi dan dia pun tidak mendapatkan. Perhatikan. Anak yang sulung sementara dengan bapaknya bekerja. Tapi Alkitab berkata waktu anak bungsu ini sadar, dia berkata, betapa banyak orang upahan bapakku yang hidup berlimpah-limpah, menikmati kekayaan bapa, tapi aku di sini mati kelaparan. Perhatikan. Dia berkata, aku akan pergi kepada bapakku. Aku akan melangkah. Nah, pada waktu niat baik yang dilakukan oleh anak ini, maka hati Bapa adalah hati yang penuh dengan maaf. Katakan amin. Forgive. Alkitab berkata, Bapa ini dia berlari, dia berikan jubah, dia berikan sepatu, dia berikan cincin, dia berikan yang terbaik. Bahkan pesta diberikan. Kenapa? Anaknya sudah kembali. Kesalahan apapun yang kau perbuat, apapun yang dilakukan oleh saudaramu kepadamu, engkau mungkin sakit hati, engkau mungkin penuh amarah, engkau mungkin penuh dengan kebencian. Tapi hari ini saya beritahu kepada saudara, engkau butuh yang namanya kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu juga adalah forgive, memaafkan. Engkau memaafkan, maka engkau akan bahagia. Engkau be grateful, engkau bersyukur, engkau juga akan bahagia. Engkau punya love, cinta, maka engkau juga akan berbahagia. Maka saya percaya jika kita punya masalah yang berat, punya problema yang berat, engkau ingin bahagia, hanya Yesus sumber kebahagiaan itu. Hanya Yesus sumber kemenangan itu. Dunia hari-hari memuji kebahagiaan kita. Dan saya bertanya, apakah engkau berbahagia hari ini? Apakah masih ada bahagia dalam hidupmu? Apakah masih ada kebahagiaan yang baik yang Tuhan berikan kepadamu? Saya berkata tadi bahwa kebahagiaan itu bukan hanya simbol atau kata-kata atau bahan ocehan. Tidak. Tapi kebahagiaan itu mempunyai nilai yang tinggi. Kebahagiaan mempunyai nilai yang tinggi. Karena sumber kebahagiaan itu adalah Yesus. Rumah tangga tidak ada bahagia, rumah tangga mengalami kehancuran. Gereja tidak ada kebahagiaan, gereja mengalami kehancuran. Usaha tidak ada kebahagiaan, mengalami kehancuran. Bangsa juga kalau tidak ada kebahagiaan mengalami kehancuran. Maka hari ini sebagai hamba Allah, saya beritahu kepada saudara, jangan lupa bahagia. Engkau susah, jangan lupa bahagia. Engkau mengalami kesengsaraan yang berat, jangan lupa bahagia. Engkau punya penyakit yang berat, jangan lupa bahagia. Ada satu kesaksian indah. Ada seorang yang mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Temannya berkata, kamu jangan minta mujizat. Orang sakit dia butuh mujizat. Temannya berkata, jangan minta mujizat. Tapi di dalam keterbatasan dan ketidakberdayaanmu, engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Maka di situ ada kebahagiaan yang luar biasa. Malam hari ini, saya percaya saudara yang menatap acara ini, yang mendengar acara ini, yang menyaksikan acara ini, saudara selalu berbahagia. Saya doakan saudara supaya maju terus dalam Tuhan. Karena ada kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini Engkau lihat setiap mata yang melihat acara ini, setiap telinga yang mendengar, baik jemaat-jemaat-Mu GPDI Siloam Family, baik semua umat-umat yang menyaksikan acara ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Engkau sudah sampaikan kepada hamba-Mu dan hamba-Mu juga sudah sampaikan kepada umat-Mu bahwa nilai kebahagiaan itu sangat luar biasa.
Hamba-Mu juga sudah menyampaikan bahwa orang yang berbahagia itu dia punya bersyukur. Dia selalu bersyukur. Dia punya cinta dan penuh dengan maaf. Hamba juga sudah berikan tahu kepada umat-Mu hari ini, bila mana mereka mengalami masalah, mereka harus semangat. Bapa, hamba berdoa, berkati umat-umat-Mu hari ini. Berkati jemaat-jemaat. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Saya doakan saudara hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami membutuhkan kebahagiaan yang sejati itu. Kebahagiaan dari dunia hanya sekedar tipu dan muslihat. Kebahagiaan yang dari dunia ini mendatangkan jerat dan maut. Tapi kebahagiaan dari Tuhan mendatangkan sukacita yang besar. Kami akan tetap berbahagia ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan tetap berbahagia. Berkati kami semua. Berkati umat GPD Siloam Family. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya Pendeta Frankie Kombaitan. Saya percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Seberapa engkau mendengar, melihat acara ini, saya percaya engkau berbahagia di dalam Yesus. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar simbol atau ucapan atau ocehan. Tapi kebahagiaan itu punya nilai yang tinggi. Maju terus dalam Tuhan, kemenangan menyertai saudara. Jangan lupa di subscribe Frankie Kombaitan. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.